Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina binuril ilmi wasil akhlaqna bil hilm. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Bersyukur atas nikmat iman, bersyukur atas nikmat Islam. Salawat serta salam tak pernah lupa selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan nikmat taufik dan hidayah oleh Allah untuk dapat bersama-sama melangkahkan kaki ke masjid kita, berniat beriktikaf, melaksanakan ta'lim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini menjadi asbab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kita dikabulkan, kita semua diberikan dengan kesehatan, keafiatan, keselamatan, keberkahan. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalawat serta salam tak pernah lupa selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyambung kembali kajian kita dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin. Kita membaca hadis yang ke-199. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala ayatul munafiqi thalathun, tanda-tanda daripada orang munafik thalathun, ada 3. Idza haddatsa, apabila dia berbicara, kadzaba, maka dia berbohong. Wa idza wa'ada, dan apabila berjanji, akhlafa, maka dia menyalahi. Wa idza tumina, dan apabila diberikan dengan amanah, khana, maka dia akan berkhianat. Muttafaqun alaihi, hadis disepakati. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain ada sambungannya, wa in shoma wa shalla, sekalipun dia sholat, sekalipun dia puasa dan sholat, wa za'ama annahu muslim, dan sekalipun dia mengaku bahwa dia adalah seorang muslim. Baik jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini merupakan hadis pertama yang disebutkan pada bab al-amru bi'ada'il amanah, babul amri bi'ada'il amanah, bab pada menyatakan perintah untuk melaksanakan, menunaikan dengan amanah. Para ulama menyebutkan, Al-Imam Ghazali, amanah itu merupakan derivasi kata dari kata-kata iman. Jadi kata dasarnya itu kurang lebih sama, hamzah, mim dan nun. Amanah, makanya disebutkan la imana liman la amanatan. Maka tidak sempurna iman seseorang kecuali dia melaksanakan dengan amanah. Ketidaksempurnaan iman dalam melaksanakan amanah itu disebutkan dalam hadis yang pertama, pertanda daripada orang-orang munafik. Para jamaah yang dirahmati Allah, munafik dalam sejarah fasenya
ketika Islam pertama kali berkembang di kota Mekah itu nggak ada. Jadi sifat munafik di kota Mekah itu nggak ada. Jadi kedudukannya itu ya cuma dua. Kalau tidak beriman berarti kafir. Kalau munafik ini kan mudabdabina baina dzalik. Mau dibilang beriman ya dia baca syahadat, tapi hatinya kafir. Makanya nanti yang jadi pembahasan adalah ini orang munafik ini dihukumi sebagai orang yang beriman apa enggak. Jadi dalam sejarahnya itu tidak ada di kota Mekah itu orang munafik. Jadi pilihannya cuma dua, kalau tidak beriman berarti kafir. Nah, begitupun pada saat Nabi SAW datang ke kota Madinah. Ketika datang pertama kali ke kota Madinah, orang-orang munafik itu nggak ada. Karena pada saat itu kedudukan kaum muslimin itu masih lemah. Jadi tidak perlu ada yang ditakutkan. Sementara kabilah yang ada pada saat itu ada dua. Dari orang-orang Madinah pada saat itu ada Khazraj, ada Aus. Jadi nggak ada masalah pada saat itu. Dan orang-orang Yahudi ada 3 kabilah di sana. Tapi momentum yang paling luar biasa terjadi hingga kemudian ada orang-orang munafik pada saat terjadinya perang Badar. Nah, ketika perang Badar itu terjadi, ternyata kemenangan yang diperoleh oleh kaum muslimin yang jumlahnya cuma sekitar 313 orang dan musuh itu banyak. Nah, itu kemudian yang mengakibatkan orang-orang munafik itu kemudian keluar. Karena pada saat Nabi SAW datang ke kota Madinah, itu Mus'ab bin Umair sudah duluan mendakwahkan Islam sebelum Nabi datang ke kota Madinah. Nah, banyak orang-orang Madinah yang sudah masuk Islam dan menunggu kedatangan Nabi SAW. Tapi yang harus dipahami juga adalah saat itu juga ada orang-orang dari suku Khazraj dan Aus yang belum masuk Islam, apalagi Yahudi. Jadi 3 bani Yahudi itu, Quraidah, Qainuqa, dan yang satu lagi itu susah buat masuk Islam. Sampai ada hadis Nabi nanti yang menjelaskan betapa susahnya orang Yahudi itu untuk bisa masuk Islam. Dan ada beberapa tokohnya yang kemudian masuk Islam. Nah, pada saat masuk ke kota Madinah, dan tidak semuanya dalam keadaan beriman, cuma kebanyakannya beriman. Ada ulama yang mempresentasikan persentasenya kurang lebih sekitar 60%-an itu sudah masuk Islam pada saat itu. Tapi juga ada yang belum masuk Islam. Nah, yang tidak masuk Islam ini dia biasa aja. Biasa aja itu dalam pengertian ya sudah, yang beriman mana, yang tidak beriman mana. Tapi pada saat perang Badar terjadi dan kemenangan dipegang oleh kaum muslimin, kekhawatiran itu timbul. Wah, ini kaum muslimin berarti udah mulai hebat. Nah, sebelum Nabi SAW datang ke kota Madinah, orang-orang Madinah itu sudah punya kesepakatan bahwa nanti yang kemudian akan diangkat menjadi seorang pemimpin pada saat itu. Riwayat ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim. Nah, saat itu orang-orang sepakat, bukan sepakat sih, tapi yang diinginkan pada saat itu yang jadi pemimpin di kota Madinah adalah namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tokohnya munafik. Namanya Abdullah bin Ubay. Mohon maaf. Jadi pada saat itu yang dianu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, benar. Baik, karena melihat kekuatan kaum muslimin sudah semakin kuat, jadi posisinya kejepit ini. Mau jadi orang yang kafir, sementara orang kafir itu semakin hari semakin sedikit. Dan pada akhirnya setelah perang Badar, Abdullah bin Ubay bin Salul menyatakan keislamannya di hadapan Nabi SAW, cuma munafik. Apa munafik itu? Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau menyebutkan, dan ini nanti yang menjadi penjelas. Artinya orang munafik ini dihukumi Islam apa enggak? Karena dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan
bahwa orang munafik itu ada kafirnya itu kafir inat, ada kafirnya itu kafir munafik. Apa itu kafir munafik? Luarnya syahadat, dalamnya enggak. Zaman dulu itu ada. Jadi misalnya masuk Islam, secara lisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi hatinya tidak beriman. Zaman dulu mungkin karena takut dengan kaum muslimin. Kalau sekarang mungkin tidak tahu ya, ada apa enggak yang seperti ini. Misalnya ingin menikah, nah ketika ingin menikah masuk Islam, tapi begitu selesai baca syahadat tidak jadi. Begitu tidak jadi malah diajak lagi kepada yang kafir tadi, dan pada akhirnya ikut. Ini bahaya. Jadi orang-orang munafik ini, Abdullah bin Ubay bin Salul pada saat itu merupakan salah satu tokohnya, dan orangnya banyak. Dalam salah satu syarah hadis itu disebutkan, dalam satu kejadian saja itu saat itu jumlahnya ada sekitar 80 orang. Dia kalau nampaknya seperti kaum muslimin, cuma ketika ada perintah misalnya jihad, kata Nabi SAW, ayo berjihad, oh enggak berangkat dia. Jadi kalau contoh perintah besarnya disuruh jihad, pada saat peperangan disuruh berangkat, mereka enggak berangkat. Tapi nanti ketika Nabi datang, salah satu daripada, dan ini sunnah hukumnya buat kita, makanya nanti kalau datang dari suatu tempat, Nabi itu akan singgah ke masjid dulu. Dan hukumnya sunnah buat kita, pada saat pergi musafir balik, maka hal pertama yang kita datang itu adalah masjid, sholat di sana dulu. Dan Nabi ketika sholat ke masjid, orang-orang munafik itu datang. Mereka yang paling duluan datang untuk meminta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini begini. Itu orang munafik. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini apa hukumnya? Artinya begini, pada saat dia menyatakan keislamannya, ini bahaya, Pak. Bahayanya itu kalau dia di luar jelas-jelas kafir misalnya, itu jelas mana yang muslim, mana yang kafir. Ini enggak. Dia berada di barisan kaum muslimin. Jadi nanti peperangan disampaikan kepada orang-orang kaum kufar Quraisy. Jadi seperti musuh dalam selimut. Pada akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal. Pada saat mau meninggal, anak beliau ini, Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya itu orang baik. Bapaknya itu Rasul Munafikin, kepalanya orang-orang munafik. Anaknya orang soleh. Nah, anaknya ini datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, karena bapaknya ini tokoh, jadi kalau seandainya Nabi tidak datang ke kota Madinah, maka yang jadi raja Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi sebenarnya secara posisi Abdullah bin Ubay bin Salul itu dia merasa, sejak kedatangan Rasul SAW, posisinya semakin ditinggalkan. Bahkan dalam sejarah itu disebutkan, kalau dulu sebelum datangnya Rasulullah, dia itu dimuliakan. Tapi begitu Rasulullah datang, dia itu dibiarkan dengan keluarganya, karena sifatnya seperti itu. Dan pada akhirnya pada saat meninggal, anaknya minta izin kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, minta 2 permintaan. Permintaan pertama, minta diberikan dengan jubah dari Nabi atau kain dari Nabi SAW yang akan dipakai buat kain kafannya dia saat meninggal, insyaallah. Jadi kain langsung dari Nabi yang dipakai buat, ya mudah-mudahan bisa diselamatkan, maunya begitu. Tapi nanti ada hadis, Pak, yang ngejelasin bahwa orang munafik itu pada saat didatangi oleh Munkar dan Nakir nanti ada dijelaskan. Baik. Yang kedua, beliau anaknya minta izin untuk bisa disolatkan. Nah, ini nanti yang jadi hukum. Apakah orang munafik itu dianggap muslim apa enggak? Nah, bedanya begini para jamaah. Kalau di zaman Nabi,
Kenapa kemudian bisa dihukumi orang munafik itu? Apa yang dilakukan oleh Nabi? Disolatkan enggak? Maka ditegur oleh sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, ya Rasulullah, jangan disolatkan. Ini orang jangan disolatkan. Ini orang munafik ya Rasul. Atau Umar bin Khattab. Maka Nabi kemudian diam. Maka saat itu Nabi mengatakan, saya diberikan dengan pilihan mendoakan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul atau tidak mendoakan. Maka pilihan yang diambil oleh Nabi, doakan. Padahal Nabi tahu. Maka pada saat Nabi mendoakan, ini yang termasuk nanti beberapa hal yang pendapat sahabat Umar itu dibenarkan. Turun ayat, wala tusalli ala ahadim min. Jadi perintahnya itu jangan sholatkan kepada orang munafik. La taqum, dan jangan berdiri. Pokoknya jangan di situ, jangan sholatin buat orang itu. Dibenarkan dengan pendapat sahabat Umar bin Khattab. Dari sini kemudian di zaman itu orang munafik dihukumi sebagai orang-orang yang luarnya mungkin bisa disolatkan, tapi menurut Al-Imam Al-Baghawi itu dihukumi sebagai orang-orang yang kafir, yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di zaman itu iya. Kenapa? Karena diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman kita nggak tahu. Makanya kalau di zaman ini, apakah ada orang munafik itu disolatkan apa enggak? Disolatkan munafik yang seperti tadi ya. Lisannya asyhadu alla ilaha illallah, tapi ternyata secara batin enggak. Masuk Islam, keluar, masuk Islam, keluar. Kita akhirnya nggak tahu ini orang masuk Islam apa. Nah, yang seperti ini para jamaah, kalau di zaman Nabi dia diketahui. Kalau di zaman kita sekarang, kita nggak tahu dengan hatinya seseorang. Maka selama dia mengucap dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia tetap diperlakukan seperti kaum muslimin. Tetap dimandikan, tetap dikafankan, tetap disolatkan. Walaupun nanti pada saat dikubur terbelahkah kuburnya, atau keluarkah mayatnya itu dari ya tetap saja daripada orang-orang munafik. Kenapa seperti itu para jamaah? Karena insyaallah dalam hadis itu disebutkan orang munafik itu nanti pada saat dia wafat itu akan didatangi oleh malaikat. Hadisnya dari sahabat Abu Hurairah. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan. Jadi apabila idza qubiral mayyit, apabila mayit itu dikuburkan, maka akan datang dua orang malaikat. Yang malaikat itu singkatnya akan bertanya, yang saat itu jawabannya bukan dijawab dengan hafalan, bukan dijawab dengan lisan, tapi dijawab dengan amal. Maka ditanya tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dijawab wa Abdullah wa Rasul. Nah, nanti orang-orang munafik ketika ditanya, apa yang kau ketahui tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya rata-rata apa? Enggak tahu. Karena yang jawab itu amal. Jadi kalau tidak bisa jawab dengan pertanyaan malaikat mungkar nakir itu para jamaah, dalam Fathul Majid itu disebutkan orang yang tidak bisa jawab pertanyaan itu la na'lam, kami tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena secara hati dia kafir. Maka orang yang tidak bisa jawab ini, dia akan dipukul. Alat pemukulnya itu dalam Fathul Majid itu disebutkan dengan nama mirzabbah. Itu alat pukulnya mungkar dan nakir kalau tidak bisa jawab. Mirzabbah itu besarnya lawijtama'a ahlul ardi. Kita ini dari zaman Nabi Adam sampai makhluk terakhir nanti hari kiamat, kumpul kita semua berusaha untuk mengangkat atau harrakuha, berusaha untuk menggoyangkan saja, itu tidak kegoyang. Dan itu yang dipukul buat orang yang tidak bisa menjawab, termasuk orang-orang munafik. Nah,
Maka para jamaah yang dirahmati Allah, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita, keluarga kita, guru-guru kita, anak murid kita semua dijauhkan daripada sifat munafik. Baik. Selanjutnya, hadis ini sering kita dengar bahwa ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Padahal nanti dalam penjelasannya ciri-ciri orang munafik itu banyak. Yang disebutkan dalam hadis ini cuma dari sekian banyak ciri-ciri orang munafik. Nah, ada nanti disebutkan dalam hal yang lain juga tentang ciri-ciri orang munafik. Maka kemudian para ulama membagi munafik itu terbagi 2. Ada munafik yang tidak diampuni dosanya, ada munafik yang disebut dengan nifaqul akbar, nifak yang besar, sifat munafik yang bahaya. Dan yang seperti ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa sifat munafik daripada sifat munafik akbar ini? Mereka adalah yang secara lisannya beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi secara hati sama sekali tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi mulutnya itu asyhadu an la ilaha illallah, tapi dalam hatinya menolak dengan keesaan Allah. Ada golongan itu namanya Isawiyah, mungkin tidak pernah dengar ya. Isawiyah itu syahadatnya harus dijaga. Apa itu golongan Isawiyah? Golongan Isawiyah mereka yang mengakui Allah sebagai Tuhannya, mengaku Nabi sebagai seorang Rasul, tapi cuma mengakui Nabi Muhammad seorang Rasul hanya bagi golongan orang Arab. Itu golongan Isawiyah. Ini yang seperti ini para jamaah, syahadatnya pun apa yang dia ucapkan di dalam hati. Kalau dia cuma ucapkan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Rasul, tapi khusus di orang Arab nggak keterima. Karena Nabi diutus bagi sekalian alam. Baik. Atau ini sifat munafik akbar yang ini bahaya, Pak. Apa itu? Dia mengakui apa yang diajarkan tentang iman, tentang Islam, tapi tidak semuanya. Ya, sebagian diambil, sebagian tidak diambil. Maksudnya apa? Sebagian dia percaya, sebagian dia tidak percaya. Saya kalau masalah beriman kepada Allah percaya, Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul percaya, tapi kalau masalah sholat itu hukumnya wajib, saya tidak percaya. Itu bahaya. Makanya begini para jemaah, ini yang hati-hati. Apa bedanya munafik akbar? Itu bahaya, karena kaitannya nanti kedudukan kita di hadapan Allah. Kalau kita itu tidak mampu melaksanakan dengan suatu kewajiban, ya sudah. Tapi jangan sampai mengatakan kewajibannya itu tidak wajib. Ada perkara-perkara yang sudah disepakati bahwa itu hukumnya wajib. Apa contohnya, Pak? Sholat. Percaya, beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi tidak percaya dengan kewajiban sholat. Sholat itu tidak wajib gitu. Bahaya. Puasa itu tidak wajib. Puasa itu tidak wajib. Sebenarnya cuma luar biasanya ini adalah golongan yang kada sembahyang ini ada para jamaah. Jadi sembahyangnya kada sembahyang lagi sudah. Dan luar biasanya yang mengikuti ada aja juga. Baik. Yang kedua itu adalah munafik asghar. Munafik asghar ini adalah munafik yang kecil. Nah, ini yang dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ya juga cuma terkait tentang keimanannya. Tapi kalau munafik asghar, munafik yang kecil ini terkait tentang amal. Makanya para ulama mendefinisikan apa itu munafik asghar. Munafik asghar itu adalah ayyudhira syaksu, adalah orang yang menampakkan di hadapan orang lain as-shalah, kebaikan, amalnya luar biasa,
tapi kemudian dia melakukan yang sebaliknya di dalam kesendiriannya. Nah, yang disebutkan di dalam hadis tadi, 3 daripada sifat orang munafik itu adalah munafik asghar. Kalau munafik akbar ini, para jamaah, munafik akbar itu kalau pernah dengar ya, itu disebutkan di dalam Al-Quran pada akhir juz 5 itu. Neraka itu azabnya pedih, para jamaah. Jadi dalam hadis itu disebutkan seringan-ringannya azab dalam neraka itu adalah batu kecil yang ditaruh di bawah kaki seseorang, sebegitu panasnya itu sampai mendidih kotaknya. Itu yang paling kecil. Nah, sementara orang munafik itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka bagian mana? Innal munafiqina fit darki, di bagian keraknya, bagian paling bawah. Nah, yang dimaksud di dalam ayat ini kerak bagian paling bawah itu adalah orang-orang munafik akbar, munafik yang besar. Kalau munafik asghar ini ya tadi ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, 1, dalam hadis disebutkan apabila dia berbicara maka dia berdusta. Idza haddatsa kadzaba. Makanya hati-hati para jamaah. Yang kata sahabat Umar bin Khattab, yang tidak ada dalam sifat seorang mukmin itu adalah pembohong atau pendusta. Jadi bohong itu ada bohong yang terang-terangan, ada bohong yang main-main. Jadi dia itu mau bohong tapi kayak tidak mau bohong. Lagi ditanya misalnya, lagi di mana nih? Jawabannya di mana? Ini lagi di jalan. Padahal orangnya jalan-jalan begini aja. Nah, pemahaman kita jalan itu kan di jalan sana. Jadi menghindari dengan sesuatu, dengan mengatakan sesuatu pemaknaan yang lain lagi. Mungkin kalau pernah contoh yang sering ulun bolak-balik itu, Pak, punya kamar itu dikasih namanya Jakarta. Punya kamar namanya Jakarta. Dicari orang, ada di mana? Ada di Jakarta, padahal di Samarinda. Cuma rumahnya, kamarnya dikasih nama Jakarta. Itu bohong enggak? Allah Maha tahu dengan apa yang ada di dalam hatinya kita. Dan satu, para jamaah yang dirahmati Allah, orang yang punya sifat haddatsa kadzaba, ketika dia berbohong dan kemudian berdusta, itu kata para ulama, kalau dia teruskan di dalam kehidupannya, dia akan sampai nanti di suatu taraf sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang jujur, mana yang bohong. Jangankan orang lain, dirinya sendiri, Pak, dia tidak tahu yang dia katakan itu jujur apa bohong. Jujur itu akan membawa kepada kebenaran, sementara bohong itu akan membawa kepada fujur. Fujur itu kepada kejahatan. Makanya lagi kalau orang bohong itu, para jamaah, dia tidak akan bisa menutupi kebohongannya kecuali ditutupi dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Sudah makan nah, padahal dia tidak mau makan yang di hadapan itu. Misalnya tidak senang makan pete, misalnya dikasih makan pete. Begitu ditanya sama yang punya rumah, sudah makan nah? Sudah, padahal belum. Bohong. Sudah. Makan di mana tadi? Kata yang makan di sana kan. 2 sudah, Pak. Bohong. Makan di warung depan kan. Makan apa tadi? Banyak. 3 sudah yang dia bohong. Habis itu dia harus sempurnakan bohong-bohong itu. Kalau kemudian yang ngajak ngomong itu bilang, "Oh tadi Pak, saya lihat warung di depan itu tutup, Pak." Harus tambah lagi tuh bohongnya, Pak. Tadi saya ketok pintunya bisa masuk ke dalam. Loh, kata orang dia balik kampung, Pak. Itu yang salah, yang banyak tanya juga yang Pak. Tapi intinya bohong itu, Pak, tidak akan bisa tertutupi kecuali dengan bohong-bohong yang lain. Yang kedua,
Wa idza wa'ada, mohon maaf Pak. Termasuk bohong itu juga bohong kepada anak-anak. Bohong terhadap anak-anak. Bahkan bohong terhadap binatang itu bisa, Pak. Ada kucing, kita bilang biasanya ada ikannya. Begitu kita kasih keluar, ternyata ikannya tidak ada. Bohong itu para jamaah. Dalam klasifikasi nanti penentuan tertentu, Pak, ada orang yang bahkan tidak boleh bohong dengan hewan sekalipun. Manusia tidak boleh bohong, lagi sama hewan. Baik. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila dia berjanji akhlafa. Ciri orang munafik, dia akan menyalahi janji, menyalahi. Itu luar biasa, Pak. Janji itu mungkin pada hal-hal yang besar akan terlihat besar tanggung jawabnya, tapi jangan salah, janji kecil sekalipun itu luar biasa. Makanya kalau memang bilang bisa, ya. Kalau enggak bisa, enggak usah. Misal contoh gini ya, Pak. Kita bilang, Pak, nanti habis zuhur ke rumah ya. Oh baik Pak, janji ya datang ya Pak. Oh iya ya. Itu Pak, janjinya kita untuk datang ke rumah orang setelah zuhur itu, orang sudah nyiapkan makanan, bakar ikannya setengah hari, bikin sayurnya setengah hari, masaknya lama. Ekspektasi orang itu untuk menyambut janji kita untuk datang itu luar biasa. Begitu sudah waktunya tiba, ternyata ditelepon gak diangkat, dikirim foto sama yang bikin janji, Pak, makanannya sudah disediakan, sudah ada. Bayangkan itu Pak. Jadi janji sekecil itu, ketika kita sudah bilang iya, saya berjanji, maka pada saat itu para jamaah yang dirahmati Allah, kita berkewajiban untuk menunaikan dengan janjinya kita. Termasuk janji terhadap anak-anak para jamaah. Jadi kalau kita itu ada anak kecil nangis, terus kita bilang jangan nangis, besok janji dibelikan balon. Itu biasanya besoknya dibelikan balon apa enggak para jamaah? Ya kalau lagi ingat, bahkan ingat aja belum tentu juga dibelikan. Dan itu janji para jamaah. Sama anak kecil itu kita bilang jangan nangis, janji nanti dibelikan sepeda. Janji itu akan ditagih. Bahkan nanti dalam beberapa kasus para jamaah, janji itu ketika dia diucapkan sebagai suatu janji, langit itu bergetar dengan janji yang kita ucapkan. Artinya apa Pak? Ditunggu. Ada janji kepada makhluk, ada janji kepada Allah. Kapan janji kepada Allah? Ada nggak kita punya janji kepada Allah? Ada. Kapan janji kepada Allah? Itu terkait tentang nadar. Nadar itu Pak, janji Pak. Makanya kalau sudah bernadar itu hati-hati. Diingat-ingat Pak, kalau ada janji kita sesama makhluk saja, kalau tidak ditunaikan bahaya. Apalagi janji kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada enggak janji nadar kita itu yang belum dilaksanakan? Ya Allah, kalau ini diterima, saya akan nyembelih sapi ya Allah. Sekalinya diterima Pak. Begitu diterima, datang, boleh gak Pak sapinya diganti dengan ayam? Duitnya kada cukup ya. Itu ketika janjinya sudah berhasil. Makanya hati-hati Pak. Janji kita kepada Allah ada nadarnya, janji kita kepada makhluk. Yang terakhir, wa idza tumina, dan apabila dia diberikan dengan amanah, khana, maka dia akan berkhianat. Dan di antara amanah-amanah yang berat itu para jamaah, amanah itu banyak. Hidupnya kita ini itu amanah. Harta kita itu amanah. Keluarga kita itu amanah.
jabatan kita itu amanah. Dan satu poinnya para jamaah, amanah dari semua tadi yang kita punya itu ditunaikannya bukan sekedar di hadapan makhluk, dan lebih tinggi daripada itu kita harus tunaikan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gampangnya begini para jamaah, ketika kita diberikan dengan amanah apapun itu, diantaranya misalnya jabatan, maka bentuk penunaiannya adalah bukan sekedar di hadapan orang lain kita sudah tertunaikan dengan amanah itu, tapi di hadapan Allah, dilihat orang atau tidak dilihat orang, amanah itu harus ditunaikan. Makanya sahabat Umar itu pada saat datang, sahabat Umar itu kan sering jalan ya malam itu. Nah, ketika melihat ada orang kelaparan, saking ingin menunaikan dengan amanah, beliau ambil dari Baitul Mal dan kemudian dibawa. Nah, beliau keliling itu kan sama anak buahnya, sama asisten. Nah, asistennya tuh bilang, wahai Amirul Mukminin, jangan dibawa itu, biarkan kami yang bawa. Biarkan kami yang bawa itu. Apa kata sahabat Umar bin Khattab? Kalau kalian yang bawa ini untuk diberikan pada, bagaimana saya bisa mempertanggungjawabkan amanah saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jadi bukan bicara menunaikannya, bahkan cara membawanya saja para jamaah yang dirahmati Allah. Cara membawanya saja itu pada saat itu beliau bawa sendiri karena takut dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amanah jabatan sama amanah harta para jamaah. Yang paling susah itu ketika diberikan dengan amanah harta. Coba Pak, kalau kita itu diberikan amanah, dititipkan uangnya itu banyak dan ada di hadapan kita. Kalau kepepet itu para jamaah, pepet ya. Makanya kalau saya pribadi itu Pak, paling menghindari dengan dapat tugas itu amanah harta itu paling takut Pak. Kenapa paling takut? Karena nanti mungkin kita semua juga bisa seperti itu, takut juga mungkin. Kalau duitnya itu ya kecil tidak apa-apa, ya tetap harus bertanggung jawab. Tapi kalau duitnya itu besar, dititipkan dan diberikan amanah buat kita, nanti ada Pak, suatu waktu kita itu jalan. Nah ketika jalan, uang dari amanah itu kita yang pegang. Nah begitu kita ingin pegang uang, kita pegang uangnya, ingin kita tabung ke bank misalnya. Nah di tengah jalan bensin habis. Bolehkah uang amanah itu kita pakai dengan nanti mengatakan nanti uangnya saya ganti? Nah, ini uang amanah orang, uang apa gitu misalnya, untuk make saja para jamaah. Jadi begitu kita stop sekalinya habisan bensin atau apa, kita ingin pakai uang itu, boleh enggak para jamaah? Gampangnya begini Pak, kalau ingin meminjam boleh meminjam, cuma dengan syarat kita meminjamnya itu dengan siapa. Ini hak orang banyak. Ada orang yang harus kita minta izin untuk bisa meminjam itu. Makanya para jamaah dirahmati Allah, hati-hati dengan amanah harta ini. Kalau kayak tadi sebaiknya jangan bawa sendiri, cari sendiri. Ini amanah punya orang banyak. Termasuk nanti juga para jamaah yang dirahmati Allah, terkait tentang amanah ini adalah salah satu sifat Nabi SAW sebelum beliau masuk Islam. Jadi aneh ya, orang-orang kaum kufar Quraisy itu, mereka itu tidak percaya dengan Nabi, tapi menitipkan amanahnya kepada Nabi SAW. Orang-orang kafir itu, dia kalau mau berangkat, yang paling mereka percaya untuk dititipkan harta dengan barang titipan itu Nabi SAW. Tapi anehnya dengan apa yang disampaikan Nabi tidak percaya,
tapi menitipkan sesuatu kepada Nabi, mereka ini. Nah, jadi salah satu daripada sifat orang munafik, 3 macam ini diantara pembagiannya. Apabila berbicara bohong, berjanji dia melanggar, apabila diberikan dengan amanah dia berkhianat. Wa in shoma, walaupun orangnya puasa, walaupun orangnya sholat, walaupun orangnya mengaku sebagai seorang muslim. Dan satu poinnya para jamaah, di zaman kita sifat munafik ini kita tidak tahu. Cuma hanya diberikan dengan ciri-cirinya saja. Maka banyak berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dijauhkan daripada sifat munafik. Bagaimana cara terhindar daripada sifat munafik? 1, yang pertama banyak berdoa. Dan jangan pernah mengatakan kalau saya tidak akan terkena dengan sifat munafik. Hati-hati. Jadi banyak berdoa. Yang kedua, bagaimana supaya bisa menjauhi daripada sifat munafik? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan bisa diamalkan. Barang siapa yang menjaga istiqomah arba'ina yauman, 40 hari. Jadi hadis itu bukan 40 kali, mungkin ada riwayat yang lain juga, cuma di hadis yang ini adalah 40 hari. Apa 40 hari? 40 hari jangan pernah, Al-Qamakul Islam singkatnya, jangan pernah masbuk. Tidak pernah masbuk selama 40 hari. Jadi berjamaah 40 hari dan jangan pernah masbuk selama 40 hari. Kalaupun terasa berat dengan sholat berjamaah, yang paling jangan sampai ditinggalkan itu 2. Yang pertama sholat Isya dan kemudian sholat subuh. Dan agar terhindar daripada sifat munafik, berkebalikan dari apa yang disebutkan dalam hadis tadi, apabila berbicara sepahit-pahitnya jujur, apabila berjanji tunaikan, apabila diberikan dengan amanah maka laksanakan. Mudah-mudahan kita semua diberikan dengan sifat-sifat yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, terhindar daripada sifat munafik, dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu ya karim. Shallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.